sebuah kolam dekat taman kota, tinggallah sekelompok kodok yang terdiri dari banyak keluarga kodok. Ada sebuah keluarga kodok yang terdiri dari ibu, bapak, dan seekor anak kodok yang diberi nama Koko. Koko adalah anak satu-satunya dari keluarga kodok itu. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Sayangnya, Koko memiliki sifat yang kurang baik. Ia sangat nakal dan suka berbohong. Koko sering mempermainkan teman-temannya dengan membohongi mereka. Suatu ketika, Koko pernah bercerita ke teman-temannya bahwa ia melihat seekor nyamuk raksasa sedang terbang di dekat lampu di tengah kota setiap malam. Cerita Koko sangat meyakinkan. Ingin melihat nyamuk itu? Datang aja setiap malam ke tengah kota. Teman-teman Koko sangat penasaran dengan apa yang diceritakan Koko. Mereka pergi ke tengah kota. Padahal, perjalanan menuju tengah kota sangat berbahaya bagi anak-anak kodok. Salah langkah sedikit saja, mereka akan menjadi santapan empuk para ular di hutan kota yang sangat menyukai daging kodok muda. Untung saja teman-teman Koko tidak ada yang celaka ketika sampai di tengah kota. Mereka melihat banyak nyamuk yang berterbangan tetapi tidak ada nyamuk raksasa. Mereka lalu menunggu dengan sabar di dekat lampu kota. 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Tapi nyamuk raksasa itu tak kunjung datang. Akhirnya, karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk pulang kembali ke kolam dengan hati yang kesal. Koko sepertinya berbohong. Tidak ada nyamuk raksasa. Ya, ia hanya membual. Nyamuk raksasa itu hanya dongeng yang ia karang. Dia selalu mengerjai kita semua. Lalu teman Koko yang satu dengan yang lainnya dengan sangat kesal. Sesampainya di rumah, mereka dimarahi oleh orang tua mereka karena berpergian sangat jauh dan pulang larut malam sekali. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan jatah makan malam yang enak. Kekesalan teman-teman Koko semakin bertambah. Mereka merasa semua kesialan yang didapatkan mereka malam itu karena mereka terlalu percaya pada cerita Koko. Ketika sedang bermain keesokan harinya, teman-teman Koko bertanya mengenai nyamuk raksasa itu. Mereka menceritakan kepadanya bahwa mereka telah pergi ke pusat kota dan menunggu hingga larut malam di sana. Namun tidak ada nyamuk raksasa yang terbang. Mendengar cerita teman-temannya itu, Koko tertawa terbahak-bahak. Kalian bodoh sekali. Percaya saja dengan ceritaku. Mana mungkin ada nyamuk raksasa di dunia ini. Kalian nekat juga ya ke tengah kota. Benar-benar bodoh kalian. Lanjut Koko sambil melompat-lompat dan tertawa dengan keras. Teman-teman Koko sangat kesal. Mereka akhirnya pergi dengan menggerutu. Koko kini terkenal sebagai anak yang suka berbohong. Suatu ketika, ibu Koko dipanggil oleh guru dari sekolah sang kodok. Sekolah khusus bagi para anak kodok. Guru dari sekolah tersebut mengatakan bahwa Koko hampir setiap hari bolos sekolah. Ibu Koko sangat kaget karena setiap hari Koko selalu mengatakan kepadanya bahwa ia pergi dan belajar dengan teman-temannya di sekolah. Ibu Koko tidak menyangka putra kesayangannya sangat nakal dan suka berbohong. Sepulangnya beliau dari sekolah, ia langsung menasihati Koko agar tidak berbohong lagi. Tetapi Koko tidak mau mendengarkannya. Koko marah dan berteriak-teriak kepadanya. Alih-alih berubah, Koko semakin hari semakin parah. Dia selalu membual dan berbohong. Banyak anak-anak kodok yang tidak mau lagi bermain dengan Koko. Ibu Koko jadi sangat sedih karena anaknya kini bermain sendirian. Lalu ibu Koko berdoa kepada Tuhan, berharap agar anaknya Koko mau berubah menjadi anak yang jujur dan baik hati. Suatu hari ketika sedang melompat di taman,
Koko bertemu dengan seorang peri yang sayapnya terjebak di antara duri mawar. Koko menolong peri tersebut dengan melepaskan sayap sang peri dari duri-duri mawar yang tajam. Sang peri sangat berterima kasih kepada Koko dan ingin memberikan hadiah. Namun, sebelum hadiah diberikan, ia bertanya tentang sesuatu hal yang sangat penting kepada Koko. Apakah selama ini Koko selalu berbuat baik dan tidak pernah berkata bohong? Tentu saja, aku terkenal sangat baik dan jujur. Di daerah ini, tidak ada yang tidak mengenal aku. Jawab Koko dengan penuh percaya diri. Sang peri tersenyum sambil berkata, Baiklah, karena kau telah berbuat baik kepadaku, aku akan memberimu hadiah. Koko sangat senang sekali mendengarnya. Ia melompat kegirangan. Hadiahnya adalah lompatan yang tinggi dan suara yang indah. Tetapi hadiah ini memiliki efek samping. Apa efek sampingnya? Tanya Koko yang tiba-tiba berhenti melompat karena penasaran. Efek sampingnya, jika kamu berkata bohong, maka suaramu akan semakin mengecil. Dan jika kamu berbuat nakal, maka lompatanmu akan semakin pendek. Bagaimana? Apakah kamu masih mau menerima hadiahnya? Setelah mendengar penjelasan sang peri, Koko lalu berpikir, Mana mungkin hadiah yang diberikan memiliki efek samping? Pasti peri ini hanya mengujiku saja. Mau, tentu saja aku mau menerima hadiah itu. jawab Koko. Sang peri kemudian mengayunkan tangannya dan seketika sinar warna-warni yang terang meliputi badan Koko. Koko sangat terpana dengan sinar-sinar tersebut. Nah, sekarang hadiahnya sudah kau dapatkan. Tetaplah berkata jujur dan berbuat baik ya, agar kau mendapatkan berkah dari hadiah yang kuberikan. Ucap sang peri sebelum dirinya terbang dan menghilang dari pandangan Koko. Koko berkata dalam hati, Tadi kan aku telah berbuat baik. Apa benar aku dapat melompat tinggi? Koko pun melompat, dan benar saja lompatannya lebih tinggi hingga hampir mencapai lampu dekat kolam. Koko tertawa terkekeh-kekeh sambil berpikir bahwa sang peri telah berhasil ia bohongi. Karena itu ia mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Koko segera memamerkan lompatannya dan bercerita tentang hadiah yang dia dapat dari sang peri kepada teman-temannya. Teman-teman Koko tidak ada yang percaya. Mereka semua mencibir Koko dan pergi menjauh. Koko kesal dan berkata, Lihat saja, aku akan menjadi kodok dengan lompatan yang paling tinggi dan suara yang paling indah di kota ini. Kalian semua pasti akan iri melihatku. seru Koko dengan sangat sombong. Sejak saat itu, kenakalan Koko semakin menjadi-jadi. Ia merasa telah menjadi kodok yang hebat, dengan lompatan yang tinggi dan suara yang indah. Koko tidak sadar bahwa apa yang dikatakan sang peri itu benar. Setiap kali Koko berbohong, lompatannya berkurang tingginya, dan suaranya semakin pelan. Karena Koko semakin sering berbohong dan berbuat seenaknya, lama-lama Koko tidak dapat melompat lagi dan suaranya pun tidak terdengar. Akhirnya Koko hanya merangkak dan diam di pojok kolam. Banyak kegiatan di sekolah yang dia tidak dapat ikuti. Teman-temannya piknik ke kolam lain tetapi Koko tidak dapat ikut serta karena sulit melompat. Koko sangat sedih dan akhirnya dia menangis. Koko merasa sangat menyesal karena tidak dapat menggunakan hadiah sang peri dengan baik. Kemudian Koko teringat perkataan sang peri, bahwa hadiahnya akan membuatnya melompat lebih tinggi dan suara lebih indah jika Koko berbuat baik dan berkata jujur. Koko sadar bahwa ia telah salah dan bertekad akan berubah. Koko mulai berbuat baik. Pertama-tama ia selalu berkata jujur dan tidak lagi berteriak kepada orang tuanya. Mengerjakan PR dan tidak pernah bolos datang ke sekolah. Koko mengajak teman-temannya bermain lagi. Ia lebih banyak tersenyum dan ramah kepada siapa saja. Tidak hanya itu, ia semakin rajin membantu ibu di rumah
dan suka menolong teman-temannya. Karena perbuatan baiknya, lambat laun suara Koko kembali dan semakin indah. Lompatannya pun semakin tinggi. Koko senang sekali. Sang peri berkata benar dan menepati janjinya. Kini Koko tidak mau lagi berkata bohong dan berbuat nakal. Teman-temannya menjadi sangat suka bermain dengannya dan akhirnya mereka menjuluki dia Koko si kodok dengan suara emas dan lompatan tertinggi. Demikianlah kisah Koko si kodok ini. Bagaimana menurut teman-teman lingkaran belajar? Apakah di antara kalian pernah berkata bohong dan berbuat nakal seperti Koko? Terus, bagaimana tanggapan kalian kalau ada teman kalian yang awalnya seperti Koko? Kita tunggu komentarnya ya. Yuk, langsung di-subscribe saja. Jangan lupa share ke teman-temannya biar kita semakin semangat membuat konten-konten bernilai kemanusiaan lainnya. Sampai jumpa di video lingkaran belajar selanjutnya.